Halo sahabat badminton, balik lagi di channel Hobi Kita. Di video kali ini aku kasih judul tinggal smash kok mati. Nah, di sini ada temennya Mas Angga, namanya Sahman ya. Ini baru kenal, terus di sebelah sana mungkin udah pernah ada di grup ini, cuman jarang datang ya. Namanya Ignas itu yang partneran sama aku. Aku yang di sebelah sana yang kidal ya. Nah, yang aku ingin bahas itu kalau kita dapat kayak bola di net ya seperti ini ya. Nanggung di net tapi waktu kita mukul nyemes gitu nyangkut. Nah, aku ingin bedain antara mental dengan teknik. Jadi kalau bola kita itu nyangkut, apalagi waktu ini ya, kalau waktu bola itu lagi enak-enaknya gitu, tapi kita nyangkut rasanya kayak gedun atau kalau bahasa Jawanya itu gedun, kalau bahasa Indonesia itu kayak apa ya, galau ya mungkin ya, atau apa ya, menyesal. Nggak cuman kita aja yang berbuat kesalahan yang nyesel, tapi partner kadang ngelihat tingkah laku kita itu juga kesel juga. Ini anak tiap kali ada bola nanggung nggak disemes, cuman di kayak soft return, pinginnya sih deketin net ya, tapi ternyata malah nggak nyampe, soalnya kedeketan ketipisan ya untuk melakukan. Nah itu bisa karena ini ya, karena tekniknya juga atau ragu-ragu ya. Nah kalau ragu-ragu itu kita bicara mengenai mentality. Kemarin aku ngeliat di Instagram atau YouTube ya, itu ada kayak coach dari Jepang kayaknya. Dia ngasih masukan buat anak didiknya. Dia bilang ada beberapa siswa ya, kalau udah atlet itu nggak mungkin mikirnya itu kayak gini. Tapi ada kayak anak-anak yang pelajaran tuh biasanya kalau pas misalkan ngenet atau ngambil bola di bawah gitu, itu nyangkut atau nggak nyampe atau nanggung. Nah itu kalau berulang kali, mungkin 2 atau 3 kali, itu ada kecenderungan dari kita itu merasa, oh ini hari buruk kita hari ini nggak lucky, jadi matian. Nah kalau seperti itu kata coachnya, itu sebenarnya malah melemahkan mental, jadi nggak boleh harusnya. Tapi harus diganti, cara kita itu bilang ke diri sendiri tuh harus diganti dengan berkata seperti ini. Kenapa kok aku mati untuk ngambil net ini? Karena raketnya itu secara teknik, raketnya nggak sejajar sama lantai. Jadi kan kalau ngambil di bawah itu harus datar ya raketnya. Kalau nggak datar ya pasti nyangkut. Jadi lain kali ditatarin. Nah terus biar nggak kebawa suasana apa down terus, jadi harus berkata bahwa aku tadi mati karena tekniknya ini apa, nggak ngambil dengan sejajar, jadi lain kali ngambil sejajar dengan lantai. Nah ini juga sebenarnya kalau di pelajaran atau ilmu neuroscience itu juga masuk sih. Kalau kita itu terbawa perasaan, ya ini kan kalau, aduh matian aku mati-mati terus, ini kebawa ke perasaan ya. Itu kita bisa redam perasaannya biar nggak tambah down dengan berpikir secara logis. Jadi kayak otak kita itu dihack, misalkan disuruh ngitung 2 kali 2 berapa, 3 kali 3 berapa. Nah itu otak kita itu dipaksa untuk mikir hal-hal yang logis. Nanti pikirannya jadi logis, jadi perasaannya nggak kebawa terus. Nah ini tadi kan yang coach itu bilang juga sama sebenarnya, cuman kan di bidang badminton nggak hitung-hitungan, tapi lebih ke
uh, cari alasan dengan tekniknya yang diulangin lagi. Jadi ada kayak penyebabnya apa kok kita mati, dan coachnya itu nggak percaya kalau kita itu mati karena harinya buruk, hari kita buruk, jadi kita mati, itu nggak percaya kalau kayak gitu. Tapi coachnya itu lebih percaya uh, kepada teknik. Kalau tekniknya benar ya ini pasti bisa masuk bolanya. Nah, mentality yang kedua itu antara kita itu ragu-ragu atau lebih ke tegen, atau lebih bahasa Indonesianya mungkin yakin ya, lebih yakin lagi. Biasanya malah lebih berhasil sih kalau kita ragu-ragu. Kadang ngelihat ini ya, udah mau nyemes terus ngelihat lawannya itu udah kayak mundur-mundur banget gitu. Ini berubah pikiran, ini kalau aku net pasti mati nih lawannya. Ternyata kita ngenetnya terlalu tipis. Nah itu bisa karena kurang latihan juga, tapi kalau aku rasa itu karena mentality juga. Kita maunya ngasih net tapi biar yang lawannya itu cepat mati, maunya setipis mungkin, tapi malah bumerang kita sendiri yang mati. Nah, sehubungan dengan itu sebenarnya kalau bicara mengenai teknik juga ya, kalau kita itu posisi mukulnya itu nggak stabil ya, atau ini bisa karena ragu-ragu atau bisa karena kita karakternya itu kelemar-kelemar. Jadi kayak kurang tanggap. Walaupun kita itu nggak ini ya, kesulitan baca gerakannya lawan, atau kalau kita ngelihat tangannya lawan tuh kadang-kadang juga menipu sih ya. Kalau ada kan atlet-atlet yang noleh ke kiri tapi buang bolanya ke kanan, itu kan kayak teknik-teknik nipu gitu ya. Kalau kita bacanya kayak gerakan-gerakan tubuhnya dari lawan, biasanya kita malah terkecoh. Kenapa kok kita melakukan itu? Bukan karena kenapa kita terkecohnya, tapi kenapa kok kita baca gerak-geriknya lawan, itu karena mau antisipasi kan. Jadi biar kita itu nggak capek-capek untuk lari ke satu tempat, jadi kita udah antisipasi jalan ke arah situ, dan ternyata sama lawan tuh di flick atau mungkin diganti ininya ya. Jago sih mereka itu, terus kita nggak siap, jadinya mati. Jadi bisa seperti itu ya. Matian tuh kenapa ya? Karena bukan karena lawannya jago, ini jago mainin volley atau pergelangan, tapi karena kita itu terlalu berasumsi, oh ini kalau gerakannya seperti ini, lawan itu melakukan seperti ini atau akan lari ke sini. Nah, tadi aku lihat di reelsnya orang sih, dia ngasih tips cara baca kecil-kecilan ya. Kalau kita smashnya lurus di daerah forehandnya lawan gitu, itu biasanya balikin, mereka itu balik kan mengembalikannya itu juga lurus 70%. Tapi ada orang-orang yang bagus ya pengembaliannya itu 30%, nggak lurus tapi disilang. Nah itu memang juga susah sih. Tapi bisa ditebak lah. 70% bisa tebak, tapi kalian jangan lupa kalau ada 30% yang kalian nggak bisa tebak. Jadi tebakan kalian tuh nggak bisa 100% akurat. Jadi harus hati-hati ya. Nah kebetulan aku kemarin ikut trainingan ya, sama coachnya dikasih kayak bola ngenet, harus ngenet forehand, terus harus smash overhead di sebelah kananku. Jadi habis maju terus mundur, mundur sebelah kanan gitu. Jadi kayak silang-silang gitu. Nah sama coachnya memang dipaksa sih. Terus kan coachnya juga main-mainin tangan juga kan.
Nah itu belajar sih aku kalau lawan tuh nggak bisa ditebak, dan kalau nggak bisa ditebak ya kita harus kejar. Makanya sama coachnya itu sering diperingatin atau ayo lagi dipaksa, nggak boleh berhenti. Kadang-kadang kita kan mainnya kepingin nyantai jadi berhentian gitu ya. Tapi kalau ini level atlet, waktu kita training juga itu harus dipaksa untuk selalu gerak. Kemarin sampai sakit kepala sih aku karena terlalu intens ya latihannya. Nah itu tadi soal ini ya, mentality dan readiness. Kalau kita nggak siap ya biasanya bolanya itu buruk. Lalu kita juga ini ya harus tahu juga kalau kita sering ngelopin ke lawan tuh ada kemungkinan lawan tuh nggak nyemes aja tapi ngedrop shot, atau dia misalnya bales lob juga, ternyata yang terakhir di drop shot. Nah itu kalau kita kecolongan nggak siap untuk maju kan. Jadi harus punya kayak pengalaman ya. Kalau misalkan kita ngelob itu apa ya anunya dari lawan tuh biasanya ngapain. Jadi ada kemungkinan di smash, di drop shot, atau di lob lagi, atau dibuang ke arah kiri ke kanan gitu ya. Nah itu kita harus tahu sih kalau Anda melakukan A, result dari lawan tuh pengembaliannya ada A, B, C, D, E gitu. Jadi harus tahu kayak gitu-gitu, nggak boleh cuman ngandelin asumsi juga kalau aku melakukan A itu lawan cuman bakal ngasih A sama B. Itu tergantung lawannya juga ya. Lawannya bisa ngasih A sama B lebih dengan gampang, atau lawan ini bisa melakukan C, D. Misalkan kita ngasih ke arah backhand, ternyata lawan bisa backhand smash. Nah itu kan langka ya buat ukuran teman-teman kita yang hobiis itu. Teman yang atau lawan yang bisa backhand smash itu langka. Jadi ternyata lawan bisa A, B, dan C. Nah kalian harus cepet tanggap. Nggak boleh berasumsi semua orang itu cuma bisa mengembalikan A dan B aja. Itu yang bikin kita sering mati atau nggak siap. Dan buntut-buntutnya mati. Karena kita nggak siap, kaget, terus kepingin nyerang kan. Loh kok balik? Smashnya terus kok balik? Padahal udah keras tuh smashnya, tapi kok balik? Kita kaget. Nah kalau atlet tuh pikirannya pasti setiap bola yang aku kasih pasti bakal kembali, soalnya aku atlet dan lawanku itu juga atlet. Jadi sama-sama trainingan ya. Jadi expect something yang lebih susah dari yang biasa kalian tuh hadapi. Kemarin waktu di training ya aku juga kaget karena kan biasanya main-main normal. Kalau bolanya nggak secepet kalau kita main gini ya. Kita main ini kan bolanya itu bisa dikalkulasi, oh ngelob seberapa tinggi, masih lama bakal jatuhnya. Jadi kita masih bisa kayak walking gitu terus baru lari. Tapi kalau kemarin trainingan itu udah nggak mungkin kalian walking. Jadi dipaksa lari terus. Nah, itu yang aku rasa bisa bikin latihan reaksi juga, dan kita ngelatih mental untuk selalu siap. Bola apapun yang kita kasih ke coach atau ke lawan itu pasti bisa dikembalikan dengan mudahnya oleh mereka. Jadi kita harus siap dan harus lebih hati-hati untuk naruh bola. Kalau misalkan kemarin coachnya juga bilang sih kalau smash gak perlu terlalu keras, cukup ini tajam aja. Soalnya kalau ya dia nggak ngomong sih alasannya, tapi kalau menurut pendapatku ya, kalau aku nyemesnya terlalu keras itu keseimbangannya jadi berkurang, dan untuk bergerak ke tempat lain yang diharuskan coachnya itu aku jadi kesulitan untuk melakukan
hal itu, lari ke arah sana. Jadi itu mungkin tipsnya mengenai ini ya, mengenai mentality. Lalu yang ke teknik, kenapa kok kita itu ada bola nanggung kok nyangkut atau ini? Karena kita mengharapkan kayak mesti tajam, mesti tajam, mesti tipis, mesti keras. Nah itu semua jadi penyebab kenapa kok kita itu matian. Terus kalau mulai dari awal ya, mulai dari awal tentang teknik, pertama kita harus ready raketnya itu diangkat. Tapi angkatnya itu jangan terlalu tinggi-tinggi amat ya. Soalnya kalau tinggi juga nanti reaksi untuk neken lawannya juga kurang cepat kalau terlalu tinggi. Yang perlu diketahui ya, kalau kita sebenarnya ketinggian itu relatif sih. Kita mau ngangkat raket, walaupun nggak diangkat pun sebenarnya masih nutut kok. Kita itu mukul dengan bagus tuh masih bisa. Yang jadi masalah itu cara kita ngangkat raketnya. Dan juga kepala raketnya kita itu ngadep mana. Kalau kita jaga depan, sebaiknya kepala raket itu yang ngadep ke atas ya. Kalau kita defend, kepala raket harusnya lebih enak untuk ngadep ke lantai. Jadi kepala raketnya ngadep ke bawah dengan siku yang ngadep ke agak atas gitu. Tapi kalau kita jaga di depan atau ada bola di depan, kita mau nyemes, itu sebaiknya sikunya yang ngadep ke bawah, kepala raketnya diangkat ke atas. Nah ini yang sering aku lihat problemnya di teman-teman yang baru belajar ya. Kalau ngangkat itu dia ngayun raketnya itu nggak kayak disikut, kayak orang nyikut gitu ya. Jadi siku kita itu kayak dibanting ke belakang, terus ini mukul dengan enak gitu. Kalau kita menyepakkan siku ke samping itu lebih cepat ininya. Ayunan raket kita itu lebih cepat daripada kalau kalian itu ngangkat raketnya itu kayak ini, kalau kayak kalian lihat orang renang gaya apa ya, gaya dada atau yang terbalik, yang melumah itu loh, gaya dada. Jadi kalau kalian tuh main ngangkat raketnya itu kayak dari posisi siap terus diangkat ke atas. Ini kayak apa? Kayak Hitler, tahu ya. Jadi diangkat ke atas gitu. Itu lambat. Reaksi kita untuk ngangkat raketnya itu terlambat. Jadi jangan melakukan hal seperti itu. Kalau mau cepat kita lebih ke gini, ngangkat ketiak kita itu dibuka lebar terus tinggal dipukulin. Nah, mengenai yang kedua, tekniknya itu kalau di depan megang raketnya itu jangan terlalu belakang. Soalnya kalau terlalu belakang nanti bolanya malah jadi out ke belakang. Nyampe sih tapi masuk tapi ke belakang, bisa-bisa out. Nggak tajam karena ya kalian bisa ngelihat sendiri itu kan kayak permainan joget-joget dulu. Jadi kalau kalian tuh titik porosnya berada di belakang raket, itu otomatis akan swingnya itu jadi lebih besar. Jadi kayak katapel ya, bukan katapel yang ditarik karet itu ya, tapi katapul yang dulu dibuat perang itu loh, pakai yang ada bandulnya batu. Nah kalau tambah besar katapulnya, itu pasti tambah jauh pukulannya. Nah kalau ini raket juga gitu, kalau kita megangnya di dekatnya kon, itu swingnya jadi lebih cepat dan lebih tajam. Jadi pakailah teknik yang seperti itu. Kalau jaga depan langsung ini pindah gripnya itu agak depan. Lalu berhubungan dengan teknik
termasuk ini ya footworknya ya. Kalau di depan tuh kita seharusnya nggak jongkok atau nggak bungkuk, tapi lebih ke kayak eh, punggungnya itu lebih ke arah tegak ya. Terus kakinya yang bengkok atau yang turun, yang setengah jongkok gitu. Jadi tetap posisi badan kita itu rendah, jadi mepet sama ketinggian net. Tapi posisi punggungnya lurus. Nah ini lebih enak sih untuk notok-notok gitu atau ngedrive terus mukul-mukul lurus tuh lebih enak. Daripada kalau kalian jongkok, biasanya kalau kalian terlalu mungkuk atau jongkok itu malah ngerepotin partner, nggak bisa bantuin sama sekali karena bolanya lolos terus. Terus pemain di depan itu juga harusnya cegat kiri kanan, jangan di tengah terus. Jadi ikutin bola dari teman kita ngasih lurus di kanan ya kita ikuti jaga di kanan. Terus kalau dikembalikan lawan temennya nyemes lagi di arah kiri ya kita ngikuti di depannya itu. Kan kita tahu ya sebenarnya nggak usah lihat itu dari teman kita di belakang bergerak ke kiri ke kanan itu kan kita dengar harusnya. Paling nggak ada kayak bayangan yang ke kiri atau ke kanan itu kita harus ikutin juga. Bola dari lawan tuh kan kita lihat duluan kan, dari depan tuh kan ngelihat oh bolanya ke arah kiriku yang belakang, oh bolanya ke arah kananku yang belakang, kita harusnya geser ke sana, jangan cuma di tengah aja. Lalu yang ketiga kita harusnya lebih ini jemput bola. Jadi kalau ada bola, oh dari lawan kena frame tok, nah itu udah langsung kejar, jangan udah capek waduh tak pelan-pelan lawannya ya kaget tak pelan-pelan tak net atau tak apain gitu ya. Pokoknya jangan kelemar-kelemar, kalau ada kesempatan langsung diambil. Kalau bolanya udah turun tambah susah untuk mengembalikan dengan keras, atau yang bisa tajam langsung lawannya mati itu tambah susah kalau bolanya itu udah turun. Walaupun masih di ketinggian net sekitar 30 cm itu sebenarnya kan masih nanggung ya. Tapi kalau kalian tuh telat majunya itu bakal susah untuk nyemes tajam. Lalu mau pakai volley atau enggak? Ada yang beranggapan kalau mau tajam pakai volley. Nah menurutku kalau kalian volley aja itu biasanya malah pertama nggak keras, atau kedua kebanyakan volley malah nyangkut di net, terlalu pendek, terlalu tajam. Lihat-lihat posisi juga sih ya. Kalau dekat banget sama net, jaraknya dari net sama aku, bukan ketinggiannya ya, tapi jaraknya dari net tuh sama kita, posisi kita mau nyemes itu ya lebih baik pakai volley tapi nggak terlalu keras tapi tajam, cuma ditotok gitu aja, ceples gitu, itu udah pasti dapat poin lah, soalnya tajam banget nggak mungkin bisa di defend kalau kayak gitu. Tapi kalau kalian nyemesnya nggak pakai, ya pakai volley sedikit tapi lebih mentingin kayak wah ini bola tanggung banget tak volley sing keras, tapi itu biasanya lebih bisa dikembaliin oleh lawan, soalnya udah siap-siap kan. Nyemes itu sesuatu yang paling bisa diprediksi sebenarnya, karena waktu kita itu apalagi jumping smash ya, jumping itu udah lompat udah nggak ada yang dipijak lagi, jadi nggak mungkin dia kemana-mana, pokoknya posisi itu pasti dia itu nyemes gitu. Terus jatuhnya kemana ya, kalau nggak silang ya ke lurus, itu biasanya bisa ditungguin, bisa diprediksi sih. Ada teman-teman yang bisa baca kayak ini yang baju biru itu dia bisa baca kayak oh mau orang lawan tuh mau nyemes ke arah mana itu tahu, terus tinggal diblok aja. Kalau diayun malah ini terlalu keras dari lawan, kalau kita ayun malah mati biasanya. Tapi kalau cuma diblok aja lebih bisa lanjut bolanya. Nah mungkin yang banyak
orang-orang belum tahu ya kalau smash pakai volley tuh raketnya itu ngadep kemana, terus posisi tangan kita itu mukul tuh ngadep kemana. Kalau kalian pernah lihat atlet-atlet nyemes, nah ini aku kasih contoh gambarnya, bisa kalian pause dulu. Jadi ini follow through-nya mereka setelah smash. Kalian lihat kan sikunya itu menghadap ke atas, terus raketnya itu berada di sebelahnya, lurusannya lengan kan. Bukan diayun ke depan kayak kita itu kayak megang pistol nodongin ke depan. Hasilnya itu loh, habis smash mereka itu nyemesnya nggak lurus ke depan gitu. Tapi volley-nya itu dipakai buat miring ya, dari posisi mukulnya itu miring kayak dari samping. Misalkan kalau zaman dulu itu ada ibu-ibu yang suka gebuk kasur ya. Gebuk kasur itu dari depan atau dari samping kalau aku tanya kalian? Kan dari samping kan, mana ada orang gebuk kasur udah berat gebuknya dari depan itu udah nggak keras dan debunya bakal kena ke dirinya sendiri. Tapi kalau digebuk dari samping itu posisi mukulnya kita itu bisa kayak ini, kayak gambar yang tadi, jadi dari agak samping gitu mukulnya itu keras juga, volley-nya bisa main. Jadi kalau kalian maksa volley dengan posisi lurus kayak orang megang pistol gitu ditodongin, itu biasanya malah nggak bagus, kualitas pukulannya itu nggak bagus. Tapi ini preferensi aja ya, kalau kalian tuh memang biasa kayak gitu. Kadang-kadang ada teman-teman yang kalau dibilangin itu kayak ngotot, enggak kerasan kayak gini. Terus ya terserah sih kalau kalian. Aku kan ngelihatnya ini dari ini ya, foto-foto aja, dari foto-fotonya atlet gitu. Kalian kalau mau belajar dari coach A dan sama B itu ya, kalau bukan dari suhu yang sama, master coach yang sama, pasti tekniknya ada beda-beda lah. Apalagi kalau belajar dari orang yang otodidak tapi bagus mainnya, itu tekniknya bisa beda lagi nanti. Mungkin kalian amati kalau kita ini ya, ini kan ganti pemain ya, aku digantiin Mas Arya. Kalau kalian lihat orang 4 ini main itu kan punya gaya beda-beda ya, terutama yang baju merah yang Mas Angga. Itu kalau main tuh kayak pukulannya pakai sistem, pakai teknik ceples. Kalau aku lihat tuh kayak teknik ceples. Jadi bolanya ditunggu, volley-nya kayak dibuka dulu ke belakang, terus dipukulin kayak diceples gitu loh. Itu juga bisa keras sih. Aku lihat temenku yang atlet, mukulnya kadang-kadang ya gitu. Cuman nggak semua digituin. Terutama kalau kita perlu pukulan yang keras ya. Misalkan kepepet di belakang, kepingin buang ke belakang lagi, itu diceples tuh enak. Jadi lebih keras. Cuman mungkin agak susah di ininya, di kontrolnya. Kalau aku lihat Mas Angga kan kalau nyemes silang ya, silang sampai itu tajam banget dan bisa silangnya itu tipis gitu. Itu karena ya dari dulu mainnya latihannya gitu. Jadi bisa bagus karena dilatih terus ya, kalau mainnya kayak gitu terus. Tapi dengan teknik seperti itu, kadang-kadang backhandnya Mas Angga ini luput gitu. Karena mengharapin untuk melakukan backhand keras ke belakang, ternyata luput. Ya bisa aja kurang latihan ya. Tapi kalau teman-teman yang normal, yang dilatih normal tuh biasanya tekniknya kan nggak seperti itu. Nah ini yang aku tadi bilang ya, jadi smash silangnya itu bagus. Dan kalian mungkin bisa lihat sih tekniknya itu seperti apa yang dipakai Mas Angga. Lalu yang terakhir untuk teknik itu timing. Timing kita mukulnya itu kapan?
Kalau bisa ya bolanya ada di depan ya. Kalau bolanya ada di atas kepala kita, kita terpaksa harus pakai volley. Ya resikonya nggak bisa terlalu keras karena nggak bisa kenceng sekenceng kalau bolanya di depan kita yang pakai ayunan lengan. Dan juga kalian kebiasaan mukulnya itu di tengah-tengah raket atau di atasnya raket. Nah itu juga pengaruh sih. Oke guys, gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.